Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas tentang psikologi kepribadian. Definisi kepribadian. Kepribadian adalah konsep yang kompleks dan dinamis. Secara umum, kepribadian dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang dinamis dari sistem-sistem psikofisik, yaitu jasmani dan rohani, dalam diri individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungan. Dari definisi ini, kita dapat menarik beberapa poin kunci. Yang pertama yaitu dinamis dan terorganisir, yang mana kepribadian bukan merupakan kumpulan sifat yang acak, melainkan suatu sistem yang teratur dan saling berhubungan. Kepribadian juga dapat berubah dan berkembang sepanjang hidup, meski memiliki inti yang relatif stabil. Yang kedua, psikofisik, yaitu kepribadian yang melibatkan unsur fisik seperti sistem saraf, hormon, dan kondisi tubuh. Dan unsur psikis seperti pikiran, perasaan, dan motivasi, yang mana keduanya ini saling mempengaruhi. Yang ketiga, penentu perilaku, yaitu kepribadian yang mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak dalam menanggapi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu unik, yang mana setiap individu memiliki kepribadian yang khas yang membedakannya dari orang lain. Pola penyesuaian diri setiap orang terhadap lingkungannya merupakan suatu hal yang unik. Maka secara sederhana, kepribadian adalah ciri khas atau gaya dari seseorang yang konsisten dan dapat diramalkan, yang mempengaruhi interaksinya dengan dunia. Berikutnya, komponen-komponen kepribadian. Para ahli psikologi memiliki berbagai teori untuk memetakan komponen kepribadian. Salah satu model yang paling terkenal dan komprehensif adalah struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Selain itu, ada juga pendekatan trait atau sifat yang lebih modern. Model pertama yaitu model psikoanalitik menurut Sigmund Freud. Freud membagi struktur kepribadian menjadi 3 komponen yang saling berinteraksi. Komponen pertama yaitu ID, yang mana ia berfungsi sebagai komponen yang paling primitif dan tidak sadar, beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan atau pleasure principle. Cirinya yaitu berisi dorongan biologis dan insting dasar, yaitu seks dan agresi, yang menuntut pemuasan segera. ID bersifat impulsif, egois, dan tidak mengenal realitas atau moral. Contohnya, bayi yang menangis karena lapar, maka ID-nya menuntut untuk makan segera. Komponen kedua yaitu ego. Fungsinya adalah ia beroperasi berdasarkan prinsip realitas atau reality principle. Tugasnya adalah menjadi eksekutif yang memutuskan bagaimana cara memuaskan keinginan ID dengan cara yang realistis dan dapat diterima oleh lingkungan. Cirinya, ia berada di alam sadar dan prasadar. Ego menjadi mediator antara tuntutan ID, tuntutan superego, dan kenyataan di dunia luar. Contohnya, jika Anda lapar, maka ego akan mencari cara yang tepat dan sosial untuk mendapatkan makanan, seperti menunggu antrian atau membelinya, bukan langsung merebutnya. Dan yang terakhir, yaitu superego. Fungsinya beroperasi berdasarkan prinsip ideal atau ideal principle, yang mana ia merupakan wakil dari nilai-nilai moral dan norma sosial yang diinternalisasi dari orang tua dan masyarakat. Cirinya, ia terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama yaitu hati nurani atau conscience, yang mana ia menghukum ego dengan perasaan bersalah ketika melanggar aturan. Dan yang kedua yaitu diri ideal. Ia memberi hadiah perasaan bangga ketika bertindak sesuai dengan standar moral. Contohnya, ketika Anda tidak mencuri uang meskipun ada kesempatan karena superego atau hati nurani melarangnya. Interaksi, yaitu kepribadian yang sehat adalah ketika ego mampu menyeimbangkan antara tuntutan primitif ID dan tuntutan moral superego dengan tuntutan realitas dunia luar. Berikutnya kita masuk ke pendekatan sifat atau trait approach. Pendekatan ini berfokus pada mengidentifikasi dan mengukur sifat-sifat atau traits yang relatif stabil, yang membedakan satu individu dengan lainnya. Model yang paling populer saat ini adalah The Big Five Personality Traits. Yang pertama, openness to experience, keterbukaan terhadap pengalaman. Cirinya yaitu imajinatif, penasaran, original, senang pada seni dan ide-ide baru. Dan kebalikannya yaitu konvensional, praktis, dan lebih menyukai hal yang rutin. Yang kedua, conscientiousness, yaitu keteraturan atau kehati-hatian. Cirinya yaitu terorganisir, dapat diandalkan, disiplin, berorientasi pada tujuan. Serta kebalikannya, yaitu sifat ceroboh, tidak teratur, dan mudah menyerah. Dan ketiga,
extraversion atau ekstraversi. Cirinya ia bersemangat, mudah bergaul, tegas, senang berinteraksi sosial. Dan kebalikannya yaitu pendiam, tertutup, dan lebih suka menyendiri atau introvert. Yang keempat, agreeableness, yaitu keramahan. Cirinya adalah baik hati, kooperatif, percaya, dan penuh kasih sayang. Dan kebalikannya merupakan sifat sinis, mudah curiga, tidak kooperatif, dan antagonistik. Dan yang terakhir, neuroticism atau stabilitas emosi. Cirinya adalah sifat cemas, murung, mudah tersinggung, dan tidak percaya diri. Dan kebalikannya yaitu sifat tenang, stabil secara emosional, dan percaya diri. Setiap orang memiliki kombinasi kelima sifat ini dalam kadar yang berbeda-beda yang membentuk profil kepribadiannya. Komponen lainnya, secara umum, selain model-model yang di atas yang sudah disebutkan, komponen kepribadian juga sering mencakup temperamen, gaya perilaku, bawaan yang bersifat biologis dan menjadi dasar perkembangan kepribadian. Misalnya, mudah marah, aktif, atau pemurung. Yang kedua, karakter, yaitu aspek kepribadian yang berkaitan dengan nilai moral dan etika, yang mana ia sering dikaitkan dengan penilaian baik atau buruk dari masyarakat. Yang ketiga, konsep diri. Ia adalah persepsi atau keyakinan dan perasaan individu tentang dirinya sendiri. Dan yang terakhir, nilai dan keyakinan, yaitu prinsip-prinsip yang dipegang teguh dan memandu perilaku seseorang. Berikutnya, teori kepribadian Freud, Jung, dan Rogers. Teori kepribadian adalah studi tentang bagaimana individu secara unik berpikir, merasa, dan berperilaku. Terdapat banyak sekali teori, namun 3 tokoh yang paling fundamental dan memiliki 3 aliran besar adalah Sigmund Freud sebagai psikoanalisis, Carl Jung sebagai psikologi analitis, dan Carl Rogers sebagai humanistik. Baik, yang pertama, teori psikoanalisis klasik menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah bapak psikoanalisis. Teorinya merevolusi cara kita memandang pikiran manusia dengan menekankan kekuatan ketidaksadaran atau unconscious yang mempengaruhi perilaku. Bagi Freud, kepribadian adalah hasil dari konflik internal antara dorongan biologis bawaan, terutama seksual dan agresif, dengan tuntutan sosial. Konsep inti dari teori Freud meliputi yang pertama, struktur kepribadian. Freud membagi kepribadian menjadi 3 struktur yang saling berinteraksi. Struktur pertama yaitu ID, yang mana ia bekerja berdasarkan prinsip kesenangan atau pleasure principle. ID adalah bagian primitif dan impulsif yang berisi semua dorongan biologis, yaitu lapar, haus, dan seks, dan menuntut kepuasan segera tanpa memedulikan realitas atau moral. Struktur kedua yaitu ego, ia bekerja berdasarkan prinsip realitas atau reality principle. Ego adalah eksekutif dari kepribadian yang bertugas menyeimbangkan tuntutan ID yang tidak realistis dengan kenyataan dunia luar dan tuntutan moral superego. Ego mencari cara yang realistis dan dapat diterima secara sosial untuk memuaskan ID. Struktur ketiga yaitu superego, ia bekerja berdasarkan prinsip moralitas atau morality principle. Superego adalah suara hati nurani dan gambaran diri ideal kita. Bagian ini terbentuk dari internalisasi nilai dan moral yang diajarkan oleh orang tua dan masyarakat. Superego menuntut kesempurnaan dan seringkali menentang ID. Berikutnya tingkat kesadaran atau model topografis. Freud menggambarkannya seperti gunung es, yang mana ia terdiri dari conscious atau sadar, yang merupakan puncak dari gunung es. Ini adalah pikiran, perasaan, dan ingatan yang kita sadari saat ini. Bagian kedua yaitu pre-conscious atau prasadar, yang mana ia tepat di bawah permukaan air. Ini adalah informasi yang tidak sedang kita pikirkan, tetapi dapat dengan mudah dipanggil ke kesadaran, contohnya mengingat nomor telepon teman. Yang terakhir yaitu unconscious atau tidak sadar, yang merupakan bagian terbesar dari gunung es yang terendam. Nah, ini adalah tempat penyimpanan dorongan, ingatan, dan ketakutan yang tertekan atau depresi yang tidak kita sadari, namun sangat mempengaruhi perilaku dan emosi kita. Berikutnya, teori psikologi analitis menurut Carl Jung. Carl Jung awalnya adalah murid dari Freud, namun kemudian berpisah karena perbedaan pandangan. Jung setuju bahwa ketidaksadaran itu penting, tetapi ia melihatnya jauh lebih luas dan tidak hanya berisi materi yang tertekan. Konsep inti dari teori Jung meliputi struktur kepribadian,
yaitu ego, yang mana ia merupakan pusat kesadaran yang berisi persepsi dan ingatan sadar. Kedua, ketidaksadaran personal, yaitu mirip dengan prasadar dan tidak sadar. Freud berisi pengalaman pribadi yang terlupakan atau tertekan. Dan ketiga, ketidaksadaran kolektif, yaitu konsep Jung yang paling unik. Ini adalah lapisan terdalam dari psikis, semacam warisan psikis yang diwariskan dari nenek moyang kita dan dimiliki oleh seluruh umat manusia. Isinya adalah potensi pengalaman universal. Dan yang terakhir adalah archetypes, yang mana isi dari ketidaksadaran kolektif. Archetype ini adalah pola, citra, atau simbol universal yang muncul dalam mitos, dongeng, dan mimpi di seluruh budaya. Berikutnya, beberapa archetype utama adalah personal atau topeng sosial yang kita pakai untuk berinteraksi dengan dunia atau sisi diri yang ingin kita tunjukkan. Kedua, shadow atau bayangan, yaitu sisi gelap, liar, dan tertekan dari diri kita. Berikutnya, anima atau animus, sisi feminim dari dalam diri pria disebut anima, dan sisi maskulin dalam diri wanita disebut animus. Berikutnya, the self atau sang diri, yaitu merupakan archetype pusat yang melambangkan keutuhan dan kesatuan kepribadian. Tujuan hidup menurut Jung adalah individuasi, yaitu proses mengintegrasikan semua bagian diri ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir, sikap, yaitu terdiri dari introversion dan extraversion. Jung juga mempopulerkan istilah ini. Ekstraversi adalah orientasi energi psikis keluar ke dunia objektif, seperti orang dan benda. Sedangkan introversi adalah orientasi energi psikis ke dalam, ke dunia subjektif, yaitu pikiran dan perasaan. Berikutnya, teori yang terakhir yaitu teori humanistik menurut Carl Rogers. Carl Rogers mewakili kekuatan ketiga dalam psikologi, selain psikoanalisis dan behaviorisme. Pendekatan humanistik memiliki pandangan yang fundamental berbeda dan lebih positif tentang sifat manusia. Rogers percaya bahwa manusia pada dasarnya baik dan memiliki dorongan bawaan untuk menjadi lebih baik. Konsep inti dari teori Rogers ini meliputi kecenderungan aktualisasi. Ini adalah kekuatan motivasi utama dalam diri setiap individu. Manusia memiliki dorongan bawaan untuk tumbuh, berkembang, dan memenuhi potensi penuh mereka. Kedua, konsep diri. Ini adalah inti dari kepribadian. Konsep diri adalah pandangan kita tentang siapa saya atau siapa kita. Carl Rogers membaginya menjadi dua. Pertama, sebagai diri nyata atau real self, yaitu diri kita yang sebenarnya, yang apa adanya, dan diri ideal atau ideal self, yaitu gambaran tentang siapa kita yang seharusnya atau yang kita inginkan. Dan yang terakhir, kecemasan dan inkongruensi, yaitu masalah psikologis yang muncul ketika ada inkongruensi atau ketidaksesuaian yang besar antara diri nyata dan diri ideal. Misalnya, jika Anda melihat diri Anda sebagai diri nyata, yang mana merupakan siswa yang biasa saja, tetapi orang tua menuntut Anda untuk menciptakan diri ideal, yaitu untuk selalu menjadi juara satu, maka Anda akan mengalami kecemasan. Berikutnya, tentang pengukuran dan tes kepribadian. Pengertian pengukuran. Pengukuran kepribadian adalah proses sistematis untuk menilai aspek-aspek kepribadian dari seseorang menggunakan alat atau metode tertentu. Nah, tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang karakter, sikap, dan pola perilaku individu. Beberapa tujuan utama pengukuran kepribadian antara lain yaitu seleksi dan rekrutmen kerja untuk menilai kesesuaian kepribadian dengan posisi atau budaya organisasi. Kedua, konseling dan pendidikan untuk membantu individu memahami diri, minat, dan potensi diri. Ketiga, penelitian psikologi, yaitu untuk mempelajari hubungan antara kepribadian dan perilaku tertentu. Dan yang terakhir, secara klinis, yaitu untuk membantu diagnosis gangguan kepribadian atau penyesuaian diri. Untuk jenis tes kepribadian dapat dibedakan menjadi dua kategori besar. Kategori pertama yaitu tes objektif, yaitu tes yang memiliki jawaban terstruktur dan penilaian yang jelas. Contohnya, MMPI, Minnesota
Multiphasic Personality Inventory, yaitu mengukur aspek klinis dan penyesuaian diri. Berikutnya ada APQ, Essence Personality Questionnaire, yaitu mengukur ekstraversi, neuroticism, dan psikotisisme. Dan yang terakhir yaitu Big Five Personality Test, meliputi openness atau keterbukaan, conscientiousness atau kedisiplinan, extraversion atau ekstraversi, agreeableness yaitu kesesuaian, dan yang terakhir neuroticism atau kestabilan emosi. Yang kedua yaitu tes proyektif, yang merupakan tes yang meminta individu untuk menafsirkan stimulus ambigu sehingga memunculkan aspek bawah sadar dari kepribadian. Contoh, tes bercak tinta, thematic expression test yang mana peserta menceritakan cerita berdasarkan gambar, dan draw a person test, yaitu menggambar manusia untuk menilai aspek kepribadian. Proses pengukuran kepribadian meliputi penentuan tujuan pengukuran, pemilihan alat tes yang sesuai dengan tujuan dan karakter subjek. Berikutnya pelaksanaan tes, bisa individu atau kelompok. Berikutnya scoring dan interpretasi hasil. Dan terakhir pemberian umpan balik kepada peserta atau pihak terkait. Lanjut, prinsip etika dalam pengukuran. Pertama, harus dilakukan oleh profesional, yaitu psikolog yang berlisensi. Kedua, kerahasiaan hasil tes yang dijaga. Ketiga, tes harus valid, reliable, dan sesuai norma budaya peserta. Dan yang terakhir, hasil tidak boleh digunakan untuk mendiskriminasi. Baik, kesimpulannya, studi kepribadian menawarkan kerangka kerja penting untuk memahami keunikan dan konsistensi perilaku manusia. Teori kepribadian mulai dari psikoanalisis Freud yang menekankan pengaruh bawah sadar dan masa lalu. Berikutnya psikologi analitik Jung yang berfokus pada arketip universal dan individualisasi, hingga humanistik Rogers yang mengedepankan potensi pertumbuhan dan penerimaan diri, menunjukkan sifat multidimensi dari kepribadian. Berikutnya pengukuran kepribadian melalui tes proyektif dan inventory objektif membantu para profesional untuk memprediksi perilaku dan memfasilitasi intervensi psikologis yang lebih tepat. Maka secara keseluruhan, kepribadian adalah hasil kompleks dari interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!